Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah sekalian yang kami muliakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 136, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya, begitupun kepada kitab dan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Dan barang siapa yang berkufur, barang siapa yang mengingkari Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan hari kiamat dan hari kemudian, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka sesungguhnya dia telah dalam kesesatan yang sejauh-jauhnya kesesatan. Masyiral muslimin azanallahu wa yakum. Rukun iman yang kita sudah hafal sejak SD ada 6, diantaranya itu adalah iman kepada hari akhir, iman kepada hari kemudian. Satu logika mungkin ya mengatakan bagaimana kita bisa beriman kepada hari kemudian. Tidak ada atau belum pernah ada orang yang ke sana atau meninggal tetap dan kemudian membawa gembira bahwa hari akhirat itu demikian. Semuanya itu hanya adalah di dalam Al-Quran. Di antara ciri orang yang beriman adalah disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah kitab petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang bertakwa? Itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Di antaranya adalah mereka yang beriman, percaya kepada perkara yang gaib. Dan hari akhirat ini adalah merupakan perkara yang gaib yang tidak dilihat secara kasat mata. Masyarul muslimin azanallahu wa yakum. Terus bagaimana logika untuk mendapatkan secara akal ya agar kita bisa mempercayai hari kemudian itu? Logikanya begini adalah, di dunia ini sudah pernah ada pembantaian lebih daripada 6 juta atau 7 juta orang ya. Pembantaian 7 juta orang itu, untuk menghukum yang membantai itu bagaimana kira-kira coba? Apakah membunuhnya? Itu belum adil, karena yang dibunuhnya adalah 7 juta, kemudian yang mau dibalas adalah hanya 1 orang atau 2 orang. Sementara di dalam hukum qisas, membunuh 1 orang itu adalah bayarannya adalah qisas juga, dibunuh juga, ataukah dengan membayar dengan 100 ekor unta ya. Katakanlah harga 1 ekor unta sekarang itu adalah 50 juta, kalau dikali dengan 100 ekor unta berarti sekitar 5M ya. Kalau dalam hukum Islam dia melukai wajah seseorang atau merusak, mematahkan giginya, maka diatnya adalah atau dendanya adalah dengan membayar 5 ekor unta. Masyarul muslimin azanallahu wa yakum. Kembali tentang hukum qisas. Bagaimana dengan orang yang sudah membunuh sebanyak 7 juta orang? Bagaimana membayarnya? Bagaimana membalasnya? Tentunya hukuman di dunia itu tidak ada yang setimpal atau tidak ada yang sesuai dengan hukuman orang yang membunuh sebanyak 7 juta tersebut. Di dalam surah An-Nisa ayat 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullama nadidat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Orang-orang kafir di akhirat kelak, orang yang penghuni neraka di kemudian adalah ketika mereka dihanguskan kulitnya, maka akan digantikan dengan kulit yang baru. Apa tujuannya? Adalah liyadzuqul adzab, agar mereka merasakan betul-betul azab tersebut. Di dalam surah Al-A'la disebutkan, la yamutu fiha wa la yahya. Di neraka itu tidak ada kehidupan dan tidak ada kematian. Makanya di akhir surah An-Naba, Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya bahwa orang-orang kafir di akhirat kelak akan mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, sekiranya saya dulu waktu di dunia bukan manusia, tetapi sekiranya waktu di dunia itulah saya cukup menjadi tanah saja agar tidak mendapatkan azab seperti ini. Jadi itu adalah salah satu logika yang bisa difahamkan kepada orang bagaimana agar akhirat itu bisa dipercayai secara logika, yaitu adalah hukuman di akhirat itulah hukuman yang seadil-adilnya.
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alaisallahu biahkamil hakimin." Bukankah Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik hakim di hari kemudian kelak. Kemudian, ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum, bicara tentang keimanan, bicara tentang gaib, sudah pernah terjadi di zaman Nabi Musa alaihissalam ketika umatnya mengatakan, "Ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan." Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sampainya kami melihat Allah Subhanahu wa taala secara kasat mata di depan kami. Yang dikatakan perkara iman adalah sesuatu memang yang belum pernah dilihat. Kalau kita melihatnya sudah di depan mata, itu sudah bukan keimanan lagi namanya, tapi adalah pernyataan bahwa ini adalah benar-benar adanya. Masyaallah muslimin azanallahu wa iyyakum. Kemudian bicara tentang akhirat. Disinilah saking agungnya adalah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 26 kali di dalam Al-Qur'annya. Di antaranya adalah yang kami sebutkan tadi di dalam surah An-Nisa ayat 136, "Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida." Barang siapa yang kufur, barang siapa yang mengingkari Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, dan begitu pun kepada hari akhirat, maka dia sesungguhnya telah menjadi orang yang sejauh-jauhnya kesesatan. Faqad dhalla dhalalan ba'ida. Hampir di setiap ayat ketika ada disebutkan tu'minu billahi, yu'minuna billahi, pasti bersandingan dengan wal yaumil akhir. Jadi ciri-ciri orang yang beriman adalah bukan hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala semata, bukan hanya beriman kepada kitab saja, bukan hanya beriman kepada malaikat saja, tetapi harus mengimani seluruh rukun iman yang keenamnya tersebut. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum. Di dalam surah An-Nisa disebutkan bahwa jangankan beriman salah satu atau mengkufuri salah satu rukun iman, satu ayat saja kita ingkari dalam Al-Quran, maka itu sudah merupakan ciri-ciri daripada kekufuran itu sendiri. Jadi marilah kita mengajak diri dan saudara kita sekalian agar kita benar-benar mencas lagi keimanan kita, beriman kepada hari akhirat. Yang memiliki banyak masalah jangan terlalu bersedih, karena dunia ini akan ditinggalkan. Umur kita di dunia hanya 50 sampai 60 tahun saja. Ya begitu pun yang memiliki banyak kesenangan, jangan terlalu bahagia, jangan terlalu bangga, karena semuanya akan ditinggalkan. Dan di akhirat kelak, latus alunna yauma idzin anin naim, segala kenikmatan akan dimintai pertanggungjawabannya. Kemudian apakah bekal kita untuk akhirat kelak? Dalam surah Al-Baqarah disebutkan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Dan di antara ketakwaan itu adalah kembali disebutkan tadi di surah Al-Baqarah ayat 2 dan 3, alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka yang percaya beriman kepada perkara yang gaib. Mungkin ini yang kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya, semoga kita menjadi hamba yang senantiasa memperbanyak bekal untuk akhirat kita, senantiasa merenungi dan tidak terlena akan kehidupan dunia yang fana ini, karena kehidupan dunia ini adalah hanya senda gurau. Wamal hayatud dunya illa mata'ul gurur walal akhiratu khairul laka minal ula wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu adalah hari yang lebih kekal, akhirat itu adalah hari yang lebih mulia dan lebih bahagia insyaallah subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini yang sempat kami sampaikan. Segala kekurangan dan kehilafan mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.